Nama saya Dewi Yanti Elizabeth Vola, SEMM. Saya sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Tunanetra. Jadi kalau untuk Panti Hidbia ini Bapak, kami melaksanakan kegiatan khusus untuk disabilitas netra. Tidak boleh cacat ganda, harus yang tunggal, cuma netra saja. Jadi kegiatan di sini kami melaksanakan yang namanya kegiatan bimbingan rehabilitasi fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja. Jadi anak-anak yang dengan keterbatasan penglihatan ini kami ajarkan terkait bagaimana dia melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik untuk meningkatkan kemandirian. Jadi ketika dia dikembalikan ke masyarakat, dia tidak menyusahkan minimal keluarga. Jadi dia bisa mandiri, bergerak mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, dia tidak perlu merepotkan orang-orang yang ada di sekelilingnya dia. Seperti itu. Maksudnya kalau disabilitas ganda ini kakak, dia tidak hanya terbatas penglihatannya saja, tapi dia punya bawaan lain. Contoh, dia sudah tidak bisa melihat, tapi dia datang dengan tuli, rungu, atau tidak bisa bicara, lidahnya pendek, atau mungkin dengan bawaan yang cacat tangan atau kaki. Nah, itu kami tidak bisa menerima yang seperti itu. Disabilitas netra saja, khusus netra saja. Di sini kalau untuk disabilitas ini kami penyebutannya penerima manfaat Bapak, ada 50 anak yang berasal dari 22 kabupaten kota yang ada di NTT. Jadi kami rekrut, sistemnya adalah kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Dinas Sosial. Dinas Sosial akan mengirimkan data calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan yang ada di dalam panti. Kami akan lakukan verifikasi awal, verbal dengan pemerintah setempat, Dinas Sosial dalam hal ini biasanya Kabid Resos dengan Peksosnya pekerja sosial. Nah, jadi ada pekerja sosial yang akan turun langsung ke lapangan, langsung ke masyarakatnya, ke rumah keluarganya untuk melakukan verifikasi awal. Kami akan melakukan telepon by phone tuh, video call. Kami melihat kondisi fisik anak. Apakah nih anak memang dia tidak cacat ganda dan dia memenuhi tidak kriteria secara persyaratan umur, persyaratan dia punya kecacatan. Memang nih anak layak enggak secara regulasi, secara aturan untuk kami bawa, kami bina di tempat ini. Seperti itu. Dari kabupaten. Masing-masing kabupaten punya Peksos. Ya, batasannya usia 10 sampai 35 tahun, Bapak. Laki-laki dan perempuan. Sepanjang memenuhi persyaratan. Selain dari cacat ganda, semua bisa kita terima. Anak-anak di sini masuk asrama. Jadi ada yang sampai belasan tahun kan kami sekolah kan dari SD. Jadi dia tamat SD, dia lanjut SMP, SMP dia lanjut SMA, malahan ada yang kuliah. Kami punya sudah ada 5 orang yang kuliah. Jadi mungkin kalau berkenan, mungkin besok-besok kita bicara tentang orang tua asuh. Jadi mungkin kami masing-masing PNS satu perangkat daerah nih, kalau berkenan. Mungkin ini kan kita masih usulkan toh. Jadi masing-masing perangkat daerah dia punya satu anak asuh. Jadi dia yang pun tugas mungkin dari perpuluhannya kita, dari kita punya gaji 10% ini kita atur untuk membiayai anak-anak kuliah sampai selesai. Saya rasa itu program yang bagus sekali kalau untuk pemerintah. Di sini ada 3 tahapan. Kalau kami disebut di sini tahapan. Yang pertama itu namanya tahapan normalisasi. Jadi anak-anak ketika datang pertama Bapak, mereka harus ikut yang namanya orientasi dulu. Jadi orientasi itu dilakukan sepanjang 1 bulan. Terus Peksos akan membuatkan asesmen awal. Jadi dibuatkan asesmen awal nih anak dengan kapasitas dirinya yang seperti ini dia layak masuk di dalam tahapan yang mana dulu. Jadi tidak semua anak dia ikut tahapan dari yang normalisasi. Tahapan pertama itu namanya normalisasi. Di dalam normalisasi itu ada 3 mata bimbingan yang kami berikan. Yang pertama ada Braille, ada orientasi mobilitas. Jadi orientasi mobilitas itu bagaimana dia menggerakkan dia sendiri, memindahkan dirinya dari satu tempat ke satu tempat yang lain tanpa beresiko. Istilahnya dia aman, dia safety sepanjang dia berpindah. Terus hal yang ketiga itu namanya activity daily living. Bagaimana dia memanage dia pun diri dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Jadi dilatih dia mulai menyimpan dia pun tempat tidur, bagaimana dia membereskan dia pun pakaian di dalam lemari, bagaimana dia mengatur dia punya piring makan, bagaimana dia memasak,
Itu diajarkan. Mengganti sumbu kompor, menjahit pakaian yang robek, menyetrika pakaian, itu diajarkan di dalam activity daily living. Pokoknya pekerjaan rumah tangga lah, sehari-harinya kita seperti apa, itu diajarkan dalam activity daily living. Tahapan yang kedua itu namanya tahapan keterampilan. Jadi di dalam keterampilan ini diajarkan keterampilan terkait pembuatan sulak, terus ada pembuatan sofa dari bahan bekas. Bapak lihat dong boleh di depan itu adalah hasil keterampilannya anak-anak. Terus ada keterampilan dalam hal beternak. Jadi beternak itu ada beternak ayam potong, ayam petelur, dan ada beternak babi. Anak-anak dibagi dalam kelompok. Terus ada yang namanya pertanian. Jadi dibuat sekian banyak bedeng, anak-anak dibagi dalam 3 kelompok. Jadi mereka ada tugas shift pagi dan sore. Jadi anak-anak itu dibagi dalam 3 kelompok, satu kelompok dibagi shift pagi dan shift sore. Untuk melaksanakan tugas dalam aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Perikanan juga ada kami di sini. Seperti itu. Tahapan yang terakhir itu namanya kejuruan. Dalam kejuruan inilah tahapan persiapan untuk memulangkan anak-anak kembali ke keluarga. Dalam kejuruan ini yang diajarkan ada 2 macam pijat di sini. Yang satu namanya pijat shiatsu. Shiatsu itu pijat Jepang yang tanpa menggunakan minyak. Dan yang kedua namanya massage. Massage ini bisa massage sport, remedial sport. Itu hal-hal yang dipakai ketika mereka mungkin bersentuhan dengan atlet yang cedera atau orang-orang cedera. Itu dilatih tentang keterampilan itu. Setelah mereka menyelesaikan ini 3 tahapan, akan dilakukan yang namanya kita mengulang kembali dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir, persiapan untuk anak-anak yang mau pemulangan. Jadi ada yang namanya PBK di sini. Praktek latihan kerja itu mereka mulai diuji dari awal, dari mulai aktivitas dari normalisasi sampai di keterampilan sampai di kejuruan. Ketika mereka siap, Desember kita pulangkan. Memenuhi syarat kita berikan sertifikat, dinyatakan lulus dengan nilai dan diantar pulang kembali ke keluarga dan masyarakat. Jadi harus ada berita acaranya. Jadi kami antar tidak hanya antar kembali ke keluarga, harus ada berita acara. Pemerintah setempat menerima anak-anak dengan rekomendasi bahwa mereka sudah menyelesaikan kegiatan bimbingan di dalam panti. Perangkat desa terendah yaitu kepala desa juga dia harus terima dengan berita acara bahwa ini anak dia sudah terima dan sudah kembali kepada keluarga. Seperti itu. Jadi baik, kami pun program yang baru ini Bapak, anak-anak ketika kembali itu kan pemerintah akan memberikan stimulan dalam bentuk uang. Besarannya tuh ya normatif sih, setiap tahun pasti ada perubahan. Tahun kemarin saya patokan tahun kemarin saja diberikan sebesar 4.500.000. Nah itu nanti akan diberikan, kalau program kami yang baru ini Bapak, langsung dibelikan kandang ayam yang permanen itu dengan ayam petelur sebanyak 30 ekor. Jadi ketika dia pulang, dia sudah bisa siap melaksanakan dia punya usaha. Satu hari ayam petelur itu kan dia bisa bertelur 2 ekor tuh. Nah, kalau 30 ekor, satu hari dia sudah punya 60 butir telur. Nah, kalau dihitung seminggu, dia sudah bisa berjualan di pasar kan, telur-telur itu, dan dia tidak menyusahkan dia punya keluarga lagi, bahwa dia sudah bisa menghidupi dia pun diri sendiri. Terus kami juga membangun jejaring dengan pemerintah kabupaten setempat, dalam hal ini Dinas Pariwisata, perizinan 1 pintu. Jadi anak-anak diberikan ruang untuk mereka membuka usaha pijat, memberikan ruang untuk mereka usaha beternak. Jadi kami sampai ke daerah asal, kami akan berjejaring untuk membuka satu area wilayah khusus untuk mereka, satu tempat, satu spot diberikan kepada anak-anak ini untuk mereka mulai mengembangkan mereka punya diri. Jadi jangan mereka pergi kembali, akhirnya kembali ke asal yang pertama bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Seperti itu. Itu yang kami lakukan selama ini. Siap, jadi begini Bapak, anak-anak yang datang 10 tahun itu otomatis kan anak-anak dengan umur usia sekolah. Jadi kalau mereka belum pernah menginjakan kaki di jenjang pendidikan SD luar biasa, kami akan mulai masukkan dari jenjang pendidikan yang SD. SD, mereka tamat SMP, kadang-kadang itu yang membuat mereka agak sedikit lama. SMA, nah SMA ini sebelum mereka masuk ke kelas yang terakhir, kami sudah persiapan untuk bimbingan tingkat akhir di sini Bapak. Jadi sepanjang mereka bersekolah pun sore mereka tetap ikut aktivitas di dalam panti sesuai jadwal seperti itu. Jadi ketika dia tamat selesai dia juga bisa langsung pulang.
dengan predikat yang dia bawa, seperti itu. Tapi program yang terbaru kami ini kan ada paket di dalam panti, jadi mereka tidak perlu lama-lama. Ketika selesai paket A, istirahatkan 1 tahun tidak sampai, kita lanjutkan lagi paket B. Kalau anak-anak yang usia sekolah seperti itu. Selesai paket B, kita lanjutkan dengan paket C, menyesuaikan dengan usia anak-anak. Seperti itu. Jadi tidak perlu lama. Minimal kami usahakan anak-anak ini kalau dari umur jenjang yang seperti itu, minimal 5-6 tahun mereka sudah harus pulang. Supaya jangan menimbulkan kebosanan karena terlalu lama di dalam panti. Kami kejar hanya untuk dia punya, bonusnya adalah dia pulang dengan membawa ijazah pendidikan formal dan membawa sertifikat dari panti. Seperti itu. Nah, memang kalau untuk kendala nih keterbatasan adalah begini. Kita punya SDM yang memang belajar otodidak, Bapak. Karena kalau secara komposisi penganggaran, bukan kita bilang daerah tidak punya duit. Punya. Tapi sekarang ini kan kita harus skala prioritas kan. Mana yang harus dibutuhkan lebih dulu. Makanya kami sekarang ini membangun jejaring. Sekarang kami dengan IOM. LSM yang mengurusi tentang pengungsi luar negeri itu. Ya, mereka melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas untuk kami punya pengasuh, kami kirim. Bulan ini berkegiatan kami kirimkan 2. Bulan depan lagi berkegiatan kami kirimkan 2 yang baru lagi. Jadi ada peningkatan kapasitas dari kami punya pengasuh. Yang hari-hari bersentuhan dengan anak-anak. Kendalanya paling ya itulah sarana prasarana. Tapi ya puji Tuhan selama ini kami berjejaringnya sangat bagus. Jadi kami punya CSR yang siap membantu kami seperti itu. Jadi ketika kami kendalanya kekurangan ini, CSR kami dibantu dalam hal ini. Jadi memang ya bersyukur sih sebenarnya kita jejaringnya bagus. Mungkin karena banyak pemerhati-pemerhati tentang disabilitas ya. Jadi semua orang merasa terpanggil juga kalau hal-hal seperti ini. Siap. Kalau kami pengajar instrukturnya ada sekitar 30 orang, Bapak. Nah, itu terbagi dari masing-masing kelas itu tahapan itu. Harapan terakhir saya adalah begini, Bapak. Saya ingin masyarakat tahu bahwa anak-anak disabilitas ini bukan anak-anak yang harus kita perlakukan seperti gelas kaca yang kita takut ketika dia jatuh, dia retak dan dia pecah. Karena mereka juga punya hak untuk berkembang dalam kehidupan ini. Jadi ketika ada program pemerintah seperti ini, jangan takut. Mari berikan anak-anak untuk kita bina, kita didik supaya penyesalan itu jangan datang terlambat. Karena usia kita tidak pernah tahu. Ketika orang tua perlakukan anak-anak ini seperti sesuatu yang tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu karena keterbatasan yang dia punya, akhirnya anak-anak tidak bisa berkembang. Besok-besok mereka hanya tahu area bergeraknya mereka adalah hanya rumah, kamar, dapur, rumah, nonton TV, tapi tidak bisa melakukan hal-hal lain. Ketika di luar mereka menjadi objek untuk pelaku tindakan kejahatan. Nah, itu yang berat, itu bahaya. Jadi saya mau mari masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pintar. Kita memperlakukan kita anak-anak seperti ini. Jangan memperlakukan berbeda karena kita ini setara. Kita dengan mereka adalah setara. Itu penting. Terima kasih.